Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Sutoto Nugroho, dosen jurusan Teknik Elektro. Pada video kali ini kita akan belajar mata kuliah mesin listrik AC. Ya, pada khususnya pembahasan mengenai generator dan juga motor. Ini perkenalan mengenai apa itu generator dan apa itu motor. Keduanya merupakan mesin listrik yang sangat populer dan penting sekali digunakan hingga saat ini. Oke, kita akan mengenali kedua peralatan tersebut. Yang pertama kita mulai dari generator. Generator adalah sebuah alat atau mesin, ya bisa disebut alat, bisa disebut mesin yang dapat mengubah energi mekanik ya atau gerak gitu mekanik menjadi energi listrik dengan menggunakan induksi elektromagnetik. Nah, generator ini biasanya digunakan di pembangkit listrik ya. Jadi ketika ada pembangkit listrik menggerakkan turbin gitu kan. Nah, turbin itu akan menggerakkan generator. Nah, generator ini yang akan menghasilkan atau menjadi energi listrik ya. Nah, itu dari situ kurang lebih penggunaannya sering di situ. Generator itu bisa besar sekali kalau misalkan kita datang ke pembangkit listrik, contohnya misalnya PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, itu besar. Ilmuwan yang membuat generator elektromagnetik pertama di dunia adalah Michael Faraday. Itu cukup terkenal, sangat ilmuwan ini sangat terkenal ya, sekitar abad 19 gitu. Oke, ada dua jenis generator. Yang pertama generator arus bolak-balik yang biasa disebut alternator atau generator AC ya, bolak-balik, dan juga ada generator arus arah atau generator DC. Pada generator arus bolak-balik terdapat dua buah cincin gitu. Dengan cincin berhubungan dengan tiap cincin berhubungan dengan tiap ujung kumparan. Pada generator arus searah hanya terdapat sebuah cincin yang terbelah di tengahnya yang dinamakan cincin belah atau komutor. Gitu. Nah, ini kurang lebih gambarannya ya, perbedaan generator AC dan generator DC. Ini yang atas ini generator AC, yang bawah generator DC. Oke. Nah, ini ada cincin gesek. Ini ada sikat karbon. Sikat karbon ya, sikat. Ada magnet ini, yang besar ini magnet. Ini ada kumparan di tengah yang muter-muter ini. Ini ada cincin belah. Tuh. Ini cincin belah ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini perbedaannya. Ini kita bisa lihat di sini ada dua cincin gesek. Ini ya, tidak ada ya. Gitu. Sisanya ada magnet, sama-sama ada kumparan, ada juga sikat karbon. Tentunya di sini sikat karbonnya menjadi cuma satu, ada di sini karena di sini cincinnya ada dua, gitu. Lalu prinsip kerja generator. Generator bekerja sesuai hukum Faraday, yakni apabila suatu penghantar diputar dengan sebuah medan magnet hingga memotong garis gaya magnet atau GGM, maka akan menimbulkan garis gaya listrik atau GGL dalam satuan volt pada ujung penghantar tersebut. Ya, hukum Faraday menyebutkan jika terjadi perubahan garis gaya magnet pada sebuah kumparan kawat, maka akan timbul GGL atau gaya gerak listrik pada kawat tersebut. Jika kumparan kawat dihubungkan dengan rangkaian listrik tertutup, maka akan timbul pula arus listrik yang mengalir pada rangkaian. Nah, ini prinsip kerja generator. Nah, ini ada kaidah tangan kanan Fleming ya, seperti kita lihat. Nah, oke, kita lihat di gambar saja agar lebih mudah. Nah, ini kaidah tangan Fleming ini seperti ini kurang lebih. Adalah sebuah metode mnemonik untuk memudahkan kita menentukan arah vektor dari ketiga komponen hukum Faraday, yaitu arah gaya gerak kumparan kawat,
arah medan magnet serta arah arus listrik. Nah, ini ada ibu jari. Ibu jari menunjukkan arah gaya atau torsi. Ini ibu jari, arah gaya atau torsi. Kemudian jari telunjuk ini menunjukkan arah medan magnet. Dan juga jari tengah, ya menunjukkan arah arus listrik. Lalu prinsip kerja generator AC. Nah, ini gambarannya ya. Tadi kita juga sudah lihat sebelumnya. Rotor generator disematkan dengan sebuah kawat angker penghantar listrik atau armatur yang membentuk persegi panjang ini. Yang tengah ini, masing-masing ujung kawat angker terhubung dengan cincin logam, ini cincin logam, yang biasa kita kenal dengan sebutan slip ring. Slip ring ini termasuk bagian dari rotor sehingga ia ikut berputar dengan rotor. Ini jadi ikut berputar ya slip ring ini. Kemudian pada generator AC, slip ring berbentuk lingkaran penuh. Nih, lingkaran penuh dan terhubung dengan masing-masing armatur. Tadi armatur ini adalah pengantar listrik, ini terhubung langsung dengan ini ya. Lalu untuk sisi stator, generator tersusun atas dua magnet dengan kutub berbeda yang saling berhadapan. Pada bagian yang kontak langsung dengan slip ring, stator dilengkapi dengan sikat karbon yang berfungsi untuk menghubungkan arus listrik yang dibangkitkan pada kawat angker rangkaian listrik di luar generator. Ini ya gambarnya. Lalu prinsip kerja lagi ya, masih prinsip kerja. Ujung-ujung kumparan yang berada di dalam medan magnetik terhubung pada cincin 1 dan cincin 2 yang ikut berputar jika kumparan berputar. Jadi kalau kumparannya berputar, ini ikut berputar cincinnya. Lalu cincin-cincin tersebut terhubung dengan sikat karbon A dan sikat karbon B. Kedua sikat karbon ini tidak ikut berputar bersama cincin dan kumparan. Ini nggak ikut berputar. Yang sikat karbon A sama sikat karbon B, ini sikatnya ya, seperti ini. Ketika kumparan berputar, terjadi arus listrik industri pada kumparan. Arus industri ini mengalir melalui sikat karbon. Saat posisi kumparan tegak lurus terhadap arah medan magnetik, arus induksi berhenti mengalir. Beberapa saat setelah kumparan melanjutkan putarannya, arus listrik industri kembali mengalir dalam kumparan tetapi dengan arah yang berbeda. Gitu, arahnya berbeda. Lalu grafik arus pada generator AC. Generator AC bolak-balik menghasilkan arus bolak-balik yang dinamakan arus AC. Nah, ini ya, atau AC ini kepanjangannya alternating current. Ini arus, ini waktu. Grafik arus bolak-balik yang dihasilkan generator adalah bolak-balik dapat dilukiskan pada gambar ini. Nah, itu ya kurang lebih mengenai pengenalan generator, khususnya generator AC. Nah, kita sekarang motor listrik. Nah, ini sahabatnya ya. Apa ini motor listrik? Alat atau mesin juga untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Berarti kebalikannya, kalau tadi generator ini mekanik menjadi listrik, motor ini kebalikannya, listrik menjadi mekanik gitu. Atau listrik menjadi gerak. Perubahan ini dilakukan dengan mengubah tenaga listrik menjadi magnet yang disebut sebagai elektromagnet. Motor AC adalah sebuah motor listrik yang digerakkan oleh alternating current atau arus bolak-balik AC ya. Umumnya motor AC terdiri dari dua komponen utama yaitu stator dan juga rotor. Stator merupakan koil yang dialiri oleh arus listrik bolak-balik dan nantinya akan menghasilkan medan magnet yang berputar. Bagian yang kedua yaitu rotor. Rotor adalah bagian yang berputar. Rotor itu berputar, berarti stator itu enggak. Dan letaknya berada di dalam stator. Rotor bisa bergerak karena adanya torsi yang bekerja pada poros, di mana torsi tersebut dihasilkan oleh medan magnet yang berputar. Nah, ini kurang lebih gambarannya. Ini stator, terus ini yang ini stator ya, ini stator, ini gambar stator. Stator merupakan bagian dari motor yang tidak bergerak, motor statis. Ya, mudah menghafalnya, stator, statis, tidak bergerak gitu. Stator berupa kumparan yang dialiri dengan arus bolak-balik untuk menghasilkan medan magnet yang berputar. Stator ini berbentuk atas lapisan plat tipis, ini dari plat tipis,
dengan sejumlah pole yang tersusun melingkar seperti jari-jari pada roda. Ini ya, ini seperti jari-jari. Seutas kawat tembaga dililitkan sebanyak sekian lilitan atau putaran tiap-tiap pole. Ini jadi dari lilitan kawat tembaga. Lalu rotor tadi yang bergerak merupakan bagian motor listrik yang mengalami perputaran. Perputaran rotor disebabkan karena adanya medan magnet dan lilitan kawat pada rotor. Sedangkan torsi dari perputaran rotor ditentukan oleh banyaknya lilitan kawat dan juga diameternya. Pada rotor terdapat kutub-kutub magnet dengan lilitan-lilitan kawat dialiri oleh arus searah. Ini dialirinya arus DC. Nah, ini rotor ya, gambarnya ini yang tengah. Kutub magnet rotor terdiri dua jenis, yaitu rotor kutub menonjol atau salient adalah tipe yang dipakai untuk generator-generator kecepatan rendah dan menengah. Rotor kutub tidak menonjol atau rotor silinder digunakan untuk generator-generator turbo atau generator kecepatan tinggi. Nah, ini jenis motor AC. Berdasarkan pada tipe rotor yang digunakan, terdapat dua jenis motor AC, yaitu motor induksi dan motor sinkron. Motor induksi adalah motor asinkron. Medan magnet pada rotor motor ini diciptakan oleh arus induksi. Motor sinkron yang tidak tergantung pada induksi sebagai hasilnya dapat memutar tepat pada frekuensi supply atau kelipatan dari frekuensi supply. Nah, ini berdasarkan karakteristiknya sekarang dari arus listrik yang mengalir motor AC terdiri dari dua, yaitu motor listrik AC arus bolak-balik satu fasa dan motor listrik AC bolak-balik tiga fasa. Oke. Ya, demikian pengenalan mengenai mesin listrik ya, terutama pengenalan mengenai generator dan juga rotor, karena dua mesin atau alat tersebut sangat sering digunakan dalam dunia kelistrikan gitu, seperti di pembangkit listrik gitu. Oke, semoga kita bisa berjumpa di video selanjutnya di pembahasan-pembahasan lainnya, dan semoga video ini dapat bermanfaat. Saya juga belajar dari Google juga, itu sumber-sumber banyak diambil dari Google juga ya, karena memang saat ini teknologi cukup canggih gitu, jadi kompilasi dari berbagai sumber, dari sumber-sumber yang ada di internet gitu. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Saya Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.